ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Fitria Kusumawati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang apa itu teks pidato persuasif. Kalian simak ya penjelasan Ibu Guru. Teks pidato persuasif adalah teks pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, bersifat mengajak atau membujuk agar mereka yakin dan mau mengambil tindakan sesuai tujuan pidato tersebut. Ada beberapa metode pidato. Yang pertama, metode impromptu atau umumnya disebut dengan mendadak ialah suatu metode yang dikerjakan secara tiba-tiba tanpa perlu persiapan apapun. Yang kedua, metode extempora yang mana dilakukan tanpa perlu naskah pidato, namun pembicara masih memiliki kesempatan dalam membuat kerangka isi pidato. Yang ketiga, metode membaca naskah, dan yang keempat adalah metode menghafal. Tujuan pidato persuasif. Yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Yang ketiga, menghibur pendengar. Dan yang keempat, menggerakkan pendengar. Setelah mengetahui tujuan teks pidato persuasif, kita akan masuk ke struktur teks pidato persuasif. Yang pertama, pembukaan. Pembukaan teks pidato terdiri atas 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Yang kedua, isi pidato. Isi pidato adalah bagian yang penting karena dalam isi ini mengandung inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. Yang ketiga, penutup pidato atau akhir dari sebuah pidato. Biasanya berisi kesimpulan, permintaan maaf, dan salam penutup. Sedangkan struktur isi pidato persuasif sendiri adalah yang pertama, pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Yang kedua, tahap argumen. Tahap argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar, dan informasi statistik. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Di bagian ini, letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen yang telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya akan melakukan kegiatan atau aktivitas. Yang kedua, kata tugas, yaitu sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Yang ketiga, kosakata emotif, merupakan kosakata yang berhubungan dengan emosi atau perasaan. Yang keempat, kosakata bidang ilmu, yaitu kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. Yang kelima, sinonim atau persamaan atau padanan makna kata. Yang keenam, kata benda abstrak, yaitu kata yang menyatakan benda yang bersifat abstrak atau tidak berwujud, seperti misalnya kesetiakawanan dan keberanian. Materi kita yang terakhir dalam teks pidato persuasif adalah langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. Yang pertama, memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Yang kedua, menentukan tujuan pidato persuasif. Yang ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen atau alasan. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Dan yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato. Demikian materi teks pidato persuasif yang Ibu sampaikan. Terima kasih.